Kenapa GTO itu menjadi sistem yang penting di era digital saat ini, Pak? Pembayaran masih manual pakai cash, itu berapa detik, Pak? Atau berapa menit mungkin? Saldonya harusnya kepotong 5.000 misalkan gitu ya. Tapi dia kepotongnya jadi 10.000, bisa nggak kayak gitu? Jadi apa bedanya antara gerbang tol otomatis dengan gerbang tol manual? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMRI Channel, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya berada di salah satu ruas jalan tol Bogor Ciawi Sukabumi, atau bisa disingkat dengan Bocimi, bersama dengan Pak Lukman. Apa kabar Pak Lukman? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Lukman dari Intrax ya, Pak ya? Tuh dari Intrax. Kita lagi di depan apa nih, Pak? Gerbang tol apa? Di gerbang Caringin Utama kita. Gerbang tol Caringin Utama ya? Ya, gerbang utama. Gerbang utama. Barrier ya disebutnya ya? Barrier, mantap. Pak. Jadi ini kita berada di salah satu ruas tol yang adem ya, Pak? Ya kalau dibilang udaranya sih adem juga. Adem ya, Pak ya? Karena kita di... Ini pemandangannya gunung, Pak, kalau sebelah sana ya? Tuh, didempet dua gunung, itu antara Gunung Salak sampai Gunung Gede di sana. Gunung Jadi, Gede. Suasananya agak adem. Agak Darat adem, juga betul. Ya. Kalau saya Pak Lukman, biasanya saya ngambil liputan tuh di ruas tol Cijago, Pak. Atau ruas tol yang pokoknya di sekitar Jor 2. Dan itu benar-benar panasnya luar biasa. Ya, kemungkinan di perkotaan itu. Betul. Ya. Beda nih rasanya kalau di sini ya. Masa tuh pagi tuh masih adem, Pak. Benar. Kalau di sini tuh enak, masih adem. Baik Pak Lukman, ini di pertemuan kita kali ini Pak Lukman, Ya. kita akan membahas tentang teknologi gerbang tol otomatis. Ya. Nah, ini sepengetahuan saya, ini ada hubungannya dengan PT Intrax nih, Pak. Tuh. Ya, betul ya. Intrax. Nah, kira-kira nih, kenapa GTO itu menjadi sistem yang penting di era digital saat ini, Pak Lukman? Untuk saat ini kemungkinan GTO itu bisa mempercepat transaksi. Dulu zaman waktu transaksi manual, itu transaksi lama sekali, bisa mengakibatkan antrian panjang. Pemakainya jalan juga belum mempersiapkan uangnya. Terkadang pemakai jalan juga lupa nggak bawa uang, dompetnya ketinggalan. Sama kayak gitu, Pak ya. Tuh kalau orang nggak bawa gitu, berarti dia harus punya ini ya, harus punya nggak boleh malu, terus minta uang ke belakang berarti dia ya. Iya, terpaksa. Atau dia minta kalau emang minta ke petugas tol untuk dibayarin. Kalau untuk dibayaran sih kemungkinan agak lebih malu juga. Oh iya. Karena masa di gerbang tol kita pinjam ke operator gitu. Iya. Ya, mau dia minta sama orang belakang ya. Pinjam ke orang belakang. Itulah waktu zamannya masih pakai uang cash ya. Uang cash. Uang tunai lah gitu ya. Ya, uang cash juga. Jadi si pihak gerbang juga itu harus mempersiapkan juga uang kembaliannya. Uang kembalian. Iya, termasuk uang recehnya yang dia mulai dari uang 500-an, 1000-an, sampai kelipatan kecil sampai paling besar lah. Siap. Sehingga itu mengakibatkan antrian lebih panjang lagi. Kita transaksi bayar 20.000. Tarif di sononya 10.000, uang kembalian 10.000. Okay. Jadi memang cukup panjang juga ya. Artinya di manual itu kalau pernah nggak sih, Pak, terhitung tuh dari manual pembayaran masih manual pakai cash, itu berapa detik, Pak? Atau berapa menit mungkin? Kalau hitungan detik sih lebih cepat, tapi hitungan saya ini hitungannya hitungan menit. Menit ya? Misalnya tuh 1-2 menit. 1-2 menit itu kalau pembayaran, belum kembalian tadi, belum nyari dompet belum ya. Nyari dompetnya, belum ada di pinjam belakangnya itu. Itulah kenapa munculnya GTO. GTO. Nah, pemirsa, jadi video ini kita akan membahas tentang bagaimana GTO, dan nantinya Pak Lukman ya, ada hadiah nih di setiap episodenya berupa e-money. Jadi bagi yang tidak ingin ketinggalan informasinya, silakan nanti bisa follow Instagramnya Intrax ya di bawah ini, dan nanti ada pertanyaan di sana. Yang bagi sudah menonton video ini, pertanyaannya ada di sana, dan nanti diumumkan juga pemenangnya ada di Instagram PT Intrax. Oke, Pak Lukman, kita balik lagi. Jadi tadi banyak cerita juga ya bahwa manual tuh bisa 1-2 menit menghabiskan waktunya. Belum lagi mungkin kalau dia sibuk nyari dompet, bisa lebih dari 2 menit mungkin ya kan? Bisa jadi lebih. Aduh, berarti itu memang sudah tidak lah ya, kita udah cukup tinggalkan lah ya
Ya, menuju teknologi masa depan. Betul. Dan juga mungkin emisinya ya Pak Lukman ya. Ya, pasti emisi. Jadinya itu termasuk beberapa golongan di kendaraan golongan 1 sampai golongan 5 nyampe truk. Apalagi golongan 4 sampai 5 itu truk. Wah, udah di antrian gerbang, asap itu udah kemana-mana nyebar. Benar. Jadi di kalau kondisi sekarang kan alhamdulillah nih kita udah di tempat yang sejuk, terus sudah ada antrian, orang melakukan pembayaran otomatis, cepat begitu Pak ya. Ya, lebih cepat. Tidak ada emisi di sini. Tuh. Ya kan Pak ya, kita tidak ada menghirup aroma-aroma asap gitu kan Pak. Nah, karena emang di sini kita seperti bisa disaksikan lagi oleh pemirsa semua bahwa alhamdulillah nih semuanya lancar dengan GTO ya Pak. Nah, sebenarnya kapan sih itu GTO itu dimulai dan siapa yang memperkasai GTO itu Pak? Intruk adalah salah satu pelopor generasi pertama yang membuat gerbang tol otomatis. Di tol lama tuh Pak, kalau Bapak mungkin masih ingat. Kalau setahu saya itu pertama dilakukan tuh di gerbang tol dalam kota. Oh, mantap. Cililitan kalau tahu saya. Siap. Uji coba itu mulai di sana. Berarti kalau dulu nggak ada pelopor dari PT Intrax nih, kita nggak bisa kayak sekarang ya, nggak bisa cepat gitu. Ya kemungkinan seperti itu. Ini masih lama ya. Manual. Betul. Jadi malah makin masih menggunakan yang lama pakai cash, malah jadinya ya kita nggak bisa cepat ya. Tuh, transaksi lebih lama lagi. Masih lama lagi ya. Jadi PT Intrax itu adalah pelopor dari penggunaan gerbang tol otomatis. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Lukman. Di era yang sekarang ini, apakah GTO ini masih relevan dan masih diandalkan? Karena mungkin udah mulai banyak nih kita dengar ada inovasi inilah, inovasi itulah gitu. Mungkin juga kalau saya dengar sih, sepengetahuan saya masih dalam tahap riset ya Pak Lukman ya. Gimana Pak Lukman kalau menanggapi hal tersebut? Untuk teknologi masa kedepannya, si Intruk udah mengembangkan beberapa teknologi dan juga mungkin RFID itu kita kan dari pemerintah sedang diuji coba Pak. Iya. Saya nggak tahu kapan waktu di pelaksanaannya ya. Betul. Dan untuk transaksi di sistem GTO di sini di Bocimi ini, kita sudah memakai aplikasi Linux Pak. Itu transaksinya lebih cepat lah, baik di sistem terbuka maupun tertutup. Oke. Nah, balik lagi Pak, kita ke perihal yang tadi dari manual pindah ke otomatis begitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang awam bisa dibantu jelasin, tapi jangan terlalu rumit ya Pak ya. Karena mungkin buat orang pengen tahu aja. Kan dulu harus pakai uang, sekarang nggak pakai uang, cuma pakai kartu. Gimana caranya kartu bisa bayar Pak? Kartunya tuh kartu yang gimana sih sebenarnya? Kok bisa jadi sistem pembayaran? Gimana Pak Lukman? Jadi kemungkinan si kartu itu udah mengendap beberapa saldo di sana Pak. Kita tinggal transaksi aja, ditempelkan ke reader di GTO, itu sudah memotong saldo dan transaksi berhasil. Dengan secara sistem komunikasi dari GTO reader, komunikasi ke server dan komunikasi ke gerbang A, gerbang B, gerbang C, nyampe gerbang awal, nyampe gerbang ujung Pak. Jadi si transaksi itu, komunikasi gerbang itu lebih cepat. Lebih cepat ya. Nah, si pembayaran itu tuh pakai apa? Kok bisa kayak kita lihat cuman kartu gitu kan? Kalau sebenarnya dilihat dari fisik sih cuma memang kartu aja. Kan situ ada beberapa chip. Ya. Yang chip itu yang berguna buat mengendap saldo itu Pak. Oke. Jadi saldo ini bisa ada beberapa provider bank berarti ya? Tuh, banyak provider bank, iya Pak. Oke, begitulah kurang lebihnya bagaimana sistem atau cara kerja dari teknologi ini ya. Cepat makanya ya bisa motong. Tapi bisa nggak kalau ada pemikiran orang-orang yang mungkin bisa nggak dia salah potong Pak? Misalkan saldonya harusnya kepotong 5.000 misalkan gitu ya. Tapi dia kepotongnya jadi 10.000, bisa nggak kayak gitu? Kalau secara sistem kita tidak mungkin terjadi Pak. Karena kita udah diujobakan di beberapa gerbang A, gerbang B, C, alhamdulillah hasilnya teruji ibaratnya. Oke, jadi ada kendala buat potongan saldo lebih ibaratnya. Sesuai dengan tarif gerbang tersendiri itu. Baik, berarti pengguna jalan juga harus tahu bahwa sebelum jalan tol itu dibuka, ada yang namanya itu pengujian terlebih dahulu gitu Pak ya? Betul. Pengujian terlebih dahulu, misalkan masuk dari ruas tol mana, keluar ruas tol mana, apakah pemotongan tarifnya sesuai atau tidak, begitu ya? Betul, itu udah dicobakan. Jadi pengguna jalan nggak perlu khawatir? Nggak perlu khawatir, karena kita udah teruji dengan sistem yang sekarang ini Pak. Yang hadir dalam pengujian itu kalau boleh tahu, boleh disampaikan siapa aja Pak? Artinya mungkin buat pemirsa biar tahu ya.
apakah selain dari PT Intraks, siapa aja sih sebenarnya yang ikut menyaksikan proses pengujian tersebut gitu? Yang pasti sih dari BUJT sendiri. BUJT okay. Sendiri. Jadi BUJT itu nanti melaporkan hasilnya ke kementerian begitu, Pak? Ke BPJT, Pak. BPJT ya. BPJT dengan tarif yang udah ditentukan. Nah, berarti semuanya hasil pemotongannya sesuai. Maka barulah boleh dilakukan transaksi. Ya. Open traffic. Baik, Pak. Nah, tapi ini Pak, ini saya beberapa yang masuk di Family Channel itu kalau kita bicara dengan GTO, terutama di beberapa gerbang tol, kendalanya yang sering ditemui adalah itu saldo habis. Nah, ini juga buat pertanyaan saya nih Pak, tapi nanti bisa dikonfirmasi ya Pak ya oleh Pak Lukman. Ini kalau ini kan kita berada di gerbang tol ruas tol Bocimi ya Pak. Ruas tol Bocimi. Nah, apakah sebenarnya kendala apa yang paling sering dihadapi oleh pengguna jalan tol? Ya, dan solusinya bagaimana kalau dari Pak Lukman? Ya, emang ini sih ibaratnya keteladanan pemakai jalan juga ya. Betul. Setiap kita berangkat kita harus mempersiapkan saldo eto tersendiri itu. Kita kemana mau berangkat nih? Tujuannya dari Bogor mau ke Jakarta gitu. Kita kan di aplikasi udah lihat lah berapa dari tarif gerbang Bocimi, tarif Jagorawi dalam kota. Jadi si pemakai jalan itu mempersiapkan saldo tersebut biar bisa nyampe ke lokasi tersebut, Pak. Jadi hal tersebut sesuai atau relevan dengan fungsi dari gerbang tol otomatis. Jadi kita mempermudah juga di transaksi di ruas-ruas gerbang yang lain. Kita transaksi lebih nyaman, nggak usah pinjam ke belakang, nggak usah klakson. Itu yang paling etika yang di sini juga begitu Pak ya. Sering suka kalau mobil nggak maju-maju klakson, berarti kurang lebih etikanya sama aja. Jadi buat pengguna jalan nih yang mungkin juga nih nggak cuma di ruas tol Jor 2, tapi di Bocimi juga ternyata etika dalam berkendara pada saat ada kendala mobil yang berkendala itu juga ada yang jadi klakson. Atau mungkin jadinya minjem ke belakang dan segala macam gitu ya. Itulah yang diharapkan. Atau mungkin lupa nyalin hazard gitu Pak ya. Karena mungkin juga harusnya kalau dia memang ada kendala dia bisa nyalain lampu hazard gitu ya. Mungkin tipnya emang begitu. Kadang kalau emang saldo kurang, setidaknya kita nyalin hazard dulu lah. Oke, siap. Di beberapa GTO itu ada tombol bantuan. Ada tombol bantuan juga ya? Tombol bantuan, kita tekan tombol bantuan, mungkin nggak beberapa lama si operator itu akan mendatangkan pemakai jalan itu sendiri. Dia menanyakan, menghampiri gitu ya. Ya menghampiri. Kenapa sih masalahnya? Ternyata saldo kurang. Nah, itu makanya keteledoran dari pemakai jalan kebanyakan sih begitu. Udah klakson. Ternyata si pemakai jalan sendiri yang saldonya kurang. Jadi sebenarnya ada tombol bantuan, jadi pengguna jalan juga harus aware tentang itu ya Pak. Bahwa di setiap gerbang itu ada tombol bantuan. Kalau memang ada kendala, jangan diem aja gitu. Kasihan juga pengendara belakangnya. Kasihan yang antrian belakangnya lebih panjang lagi. Betul. Dan sebisa mungkin tadi bahwa yang namanya teknologi ini kan untuk mempercepat ya. Lebih cepat. Otomatis itu berapa detik Pak? Kalau hitungannya? Kalau hitungan detik tampil itu sekitar 3 detik. 3 detik pemirsa. 3 detik cepat gitu. 3 detik saja menggunakan tap kartu, lalu kita bisa jalan. Transaksi berhasil, terbuka. Pengalaman juga yang harusnya begitu, tapi kalau kondisi ternyata harus pinjam dulu ke belakang atau harus ngisi dulu, itu jadi berapa detik Pak? Kemungkinan sekitar 10 sampai 15 detik Pak. 15 detik, itu kalau cepat. Bahkan bisa jadi 1 menit juga. Jadi apa bedanya antara gerbang tol otomatis dengan gerbang tol manual? Percuma saja kalau kita pakai gerbang otomatis. Kita punya gerbang tol otomatis yang harusnya mempercepat, malah jadi memperlambat gara-gara kita saldonya nggak cukup, gara-gara kita tidak mempersiapkan dengan baik, begitu ya Pak? Iya Pak. Dan juga sebenarnya kalau pengisian tuh banyak ya Pak. Kalau cara-cara untuk mengisi saldo e-tol tuh sebelum ada minimarket gitu ya Pak kalau saya. Ya sebelumnya sebelum kita masuk ke ruas itu lebih simpel juga ada di beberapa supermarket, beberapa juga di aplikasi handphone. Itu bisa mengisi ulang. Siap. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan pengguna tol nih untuk transaksi yang lebih lancar? Tadi selain Bapak sampaikan ya harapan yang diharapkan kepada pengguna jalan,
untuk bisa mempersiapkan saldo tolnya tadi ya. Bener kata Pak Lukman, saya kesini tadi juga coba pakai aplikasi Waze Pak. Itu muncul Pak perkiraan Beberapa tarif. ya, betul. Iya, perkiraan tarif saya dari Depok Pak ke sini. Jadi berapa perkiraan tarifnya muncul. Nah itu saya siapkan langsung sebelum berangkat, saya isi dulu gitu. Nah apalagi yang mungkin ingin diharapkan kepada pengguna tol dari Bapak nih selaku operator di pelaksana peralatan tol di sini ya, apa yang diharapkan untuk pengguna jalan supaya bisa transaksi GTO itu ya sebagaimana mestinya gitu? Yang saya harapkan sih pemakai jalan intinya itu saldo yang minimalnya cukup lah buat transaksi perjalanan ke lokasi. Dan saya pastikan juga itu transaksi di gerbang-gerbang itu si pemakai jalan itu tepat menempelkan kartunya itu di reader. Iya. Khawatir emang banyak kasus kejadian reader nggak terbaca, saldo nggak terpotong, itu banyak pemakai jalan yang cara tappingnya ke reader itu salah. Gimana tuh Pak? Bisa dibantu jelaskan? Ya kalau yang salahnya itu gimana? Yang salah sih kadang-kadang pakai salah jalan itu kadang udah ditempel, dia belum terbaca, AB belum terangkat, dia udah diangkat. Oh, jadi belum kebaca udah diangkat duluan. Itu bisa mengakibatkan juga si fungsi reader itu belum membaca dan memotong si saldo tersebut. Kemungkinan sih kalau emang bisa ya minimal kita tidak detik tempel aja sampai portal terbuka. Baru dicabut. Baru kita dicabut. Itu banyak kasus yang pemakai jalan yang kadang tapping. Iya. Itu yang malah justru kalau diangkat naik malah jadi nggak kebaca. Itu kartunya. Itu kalau posisi Pak, ada yang landscape, ada yang potret, ngaruh nggak? Atau ada yang miring? Untuk posisi sebenarnya sih tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Cuman hanya yang penting penempatan. Jangan diangkat dulu cepat-cepat gitu ya. Penempatannya aja di reader. Oke. Apalagi Pak yang biasanya yang mungkin juga selain yang tadi disampaikan masalah kartu, provider bank kira-kira gimana Pak? Apa mungkin suka banyak juga jadi yang untuk beberapa provider bank sih di ruas Bocimi khususnya ya, ini ada beberapa kasus yang mengalami gagal transaksi. Karena mungkin ada beberapa update dari beberapa pembaruan bank ya. Makanya juga pengguna jalan tol juga harus kalau bisa aktif dengan bank tersebut gitu biar bisa update. Lebih ke betul. Atau juga mungkin ya memperbarui kartunya Pak. Ya, bisa jadi pemakai jalan juga ada masalahnya kasus kayak kartu rusak, kartu patah ibaratnya. Banyak gesekan gitu. Mengecek dulu si kartu tersebut masih berfungsi apa enggaknya gitu. Oke, sehingga GTO itu bekerja sebagaimana mestinya. Sebagai fungsinya, betul. Jadi lebih cepat, tidak ada lebih lancar, tidak ada antrian, perjalanan juga lebih nyaman. Betul. Intinya sih seperti itu ya. Kalau ya mudah-mudahan nggak lupa lagi nggak pikun ya Pak. Ya mungkin tergantung pemakai jalan juga sih. Kadang-kadang ya sifat pemakai jalan berbeda. Iya betul. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Ruas dalam kota sih kemungkinan yang sering banget ya untuk ruas-ruas luar luar kota malah justru yang sering lupa ya. Sering lupa, betul. Kayaknya mungkin pikiran cuman ngabisin tol segitu ternyata lebih gitu ya. Iya, kadang-kadang tidak ngecek aplikasi dulu, kita tujuan kemana. Siap Pak Lukman, terima kasih. Gitu. Ini banyak banget nih kita udah bicaranya dengan pemirsa semua ya, bahwa penjelasan tentang kenapa GTO ini hadir dan juga ternyata saya baru tahu bahwa Intrax itu adalah pelopor dari gerbang tol otomatis. Sebenarnya saya juga harus berterima kasih sama Intrax nih ya. Jadi kan karena ada GTO ini kita jadi bisa jauh lebih cepat. Antrian itu tidak ada gitu. Cuma memang balik lagi ada banyak sekali yang menulis di kolom komentar malah minta adanya harusnya pengusaha jalan tol tuh mikirin juga gimana caranya ada pengisian di gerbang tol. Berarti apa bedanya antara gerbang tol otomatis dengan gerbang tol manual ya Pak? Sama aja memperlambat juga ya gitu. Meskipun memang pada faktanya sekarang di beberapa gerbang tol ada pengisian juga. Ada pengisian yang juga. Cuman jadinya tidak relevan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari GTO tersebut, gitu ya Pak ya. Baik, kalau dari saya sepertinya cukup. Pak Lukman, ada yang mau disampaikan ke para pengguna jalan atau para pemirsa Family Channel mungkin terkait dengan teknologi GTO ini Pak Lukman? Ya sebaiknya untuk perjalanan kemana pemakai jalan itu tetap mempersiapkan saldonya. Pastikan si saldo itu cukup. Dan pastikan juga si kartunya berfungsi dengan baik. Apabila ada kendala masa di gerbang, sebaiknya kita meminta bantuan pihak operator dengan tadi tombol bantuan itu. Siap.
Dan kalau emang ada dalam masalah yang lain di gerbang lain juga bisa dibantu operator, security, dan KSPT juga ada di situ, Pak. Ada semua ya. Betul. Baik. Dan ini bocoran buat episode berikutnya nih, karena ini pasti jadi penasaran. Karena ada beberapa ruas tol yang bisa pinjem kartu tol belakang. Ada beberapa ruas tol yang tidak boleh ternyata pakai kartu lain. Ya. Betul ya, Pak? Betul. Nah, ini kita akan bahas di episode berikutnya ya, Pak. Siap, Pak. Baik. Nah, itu biar pemirsa juga jadi penasaran dan tahu kenapa kok di ruas tol ini boleh pinjem kartu orang lain, kenapa di ruas tol ini tidak boleh. Nah, Semoga ya betul. Semoga bermanfaat. Tadi udah dibocorin duluan sama Pak Lukman. Beda sistem ya. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan pada penyampaian video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.